selamat malam. Senang sekali malam hari ini bersama saya Lucky Handoko. Kita berjumpa kembali di program yang sangat spesial, Dialektika tentu saja bersama Universitas Surakarta. Dialektika selalu menghadirkan topik-topik yang menarik untuk kita bahas dan kami ingin mengajak Anda untuk bergabung tentunya dalam sebuah keterbukaan bagaimana menanggapi perubahan zaman dengan sikap yang cerdas dan profesional. Ya, Dialektika memang sebuah program yang khusus dikemas untuk Anda yang concern terhadap berbagai kemajuan dan perubahan. Malam hari ini kami hadir untuk Anda dan topik kita malam hari ini adalah bagaimana mengurai keruwetan permasalahan bernegara. Ya, mungkin Anda yang sudah mendengar topik ini pasti dalam hati sudah sangat ingin bergabung dengan kami dan langsung kita sapa narasumber-narasumber kita yang malam hari ini sudah hadir dan pastinya nanti akan membuka wawasan kita semua dalam sebuah dialog. Sudah tidak asing lagi di sebelah kiri saya, beliau adalah Profesor Dr. HS Brojo Sujono SHMS, Ketua APTISI Jawa Tengah dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Kampus Bumi Bengawan, Universitas Surakarta, STI ASMI, dan juga Akparta. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Untung Semarang Solo tidak macet. Karena di tengah kesibukan yang luar biasa. Iya. Dan tentu saja sangat capek, tapi masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga masyarakat, khususnya pemirsa TA TV, yang malam hari topiknya juga luar biasa ini nanti. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya, dan di sebelah beliau adalah Bapak Dr. Andes Joko Sutanto MSI, Wakil Rektor 1 UNSA. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Ya, walaupun dari Klaten masih jauh yang Semarang Solo ya. Ya, dan juga sudah tidak asing lagi Bapak Dr. Andes Sulistyo MM, Ketua STI ASMI Solo. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Luki. Selamat malam pemirsa. Ya, ini sebetulnya serius nih yang mau dibahas ya. Tapi kita sepertinya memang harus mengawali dulu sebetulnya kalau bahasa Jawa itu kalau benang ruwet itu harus diudari gitu. Nah ini kalau mengenai keruwetan permasalahan bernegara ini sebetulnya mau mulai dari mana sih mengudarinya atau kita mau mulai dari keruwetan yang seperti apa sebetulnya permasalahan yang dari negara? Prof Brojo dulu, seperti apa itu Prof? Iya, memang sejak dulu pilar bernegara itu di negara-negara yang sudah maju begitu, katakan begitu, itu terdiri dari ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keempat pilar itu merupakan penyangga bagi nilai atau status suatu negara dikatakan maju, superpower, negara yang hebat dan lain sebagainya dari ini. Tapi itu boleh nggak sih Prof dibolak-balik? Artinya kalau tadi ekonomi, politik, sosial, budaya, terus hukum, boleh nggak kalau boleh sosbud gitu, politik dulu gitu, boleh nggak? Berdasarkan nilai yang sedang berkembang. Jadi di negara-negara yang sudah maju yang saya pelajari itu biasanya kalau ekonominya sudah kuat, dia sudah bisa ngatur yang politik, ngatur sosial, politik. Dan jadi ekonomi mesti dikuatin dulu ya? Nampaknya begitu ya. Oke. Nah, terus kalau dengan kondisi kita yang sekarang ini mau mulai dari mana ini? Mau mulai dari rupiah yang semakin merosot atau mau mulai dari politik atau mau mulai dari hukum ini, Prof? Kondisi situasi yang memang saya katakan dalam tanda kutip memprihatinkan. Ya. Jadi dari keempat pilar bernegara ini semuanya mengalami situasi yang tidak favorable, yang nggak enak untuk Indonesia. Satu pun nggak ada yang enak, Prof? Iya, saya lihat misalnya politik, ekonomi. Sosial, budaya. Ekonomi kita, ya kalau dengan mudah bisa dilihat, masyarakat bisa. Harga-harga yang naik, kemudian rupiah yang terpuruk, dolar yang semakin kuat. Di sisi lain para otoritas ekonomi ini bicara seenaknya, masyarakat nggak perlu kaget, nggak perlu bingung, tenang aja, kita masih aman dan lain sebagainya. Padahal rakyatnya sudah mulai bingung, apalagi ibu-ibu itu ya. Kemudian masalah yang lain, politik. Indonesia luar biasa ruwetnya. Ya antara legislatif, eksekutif saling cakar. Lihat saja Ahok sama DPRD Jakarta misalnya, ribet, dan itu belum daerah lain juga banyak yang begitu. Kemudian ya salah satu partai yang saling pecah belah
dan pemerintah tidak hadir dalam hal ini. Kemarin ada saja justru katanya banyak orang, katanya politikus-politikus senior justru memanaskan situasi. Ya, pengakuan terhadap pihak yang satu, menyampingkan pihak yang lain dan lain sebagainya. Ini gambaran yang memprihatinkan. Ya, politik ya, sosial juga begitu. Ya, karena kita itu terlalu berkiblat atau tidak ada proteksi terhadap nilai-nilai sosial kita, kadang-kadang kebablasan kita bersikap berperilaku seperti orang-orang luar misalnya. Ya, yang kemudian yang terjadi apa? Sikap individualistik dari masyarakat kita yang justru berkembang, dan yang terakhir ini yang paling berbahaya, yang namanya budaya. Budaya itu di dalam sistem ketatanegaraan merupakan pilar yang mempunyai fungsi melestarikan nilai-nilai yang ada. Kita sudah habis, ya, Pancasila tidak terlalu digubris, Undang-Undang 45 hanya di bibir dan lain sebagainya. Padahal itu pilarnya ya? Itu pilarnya, itu yang kemudian menjadikan kita berpikir kita harus berbuat. Jadi anak-anak bangsa termasuk sivitas akademika, dan dalam konteks ini adalah UNSA, ASMI, STIA, Kuarta dan lain sebagainya. Mari kita buka mata hati kita. Mari mempunyai nilai. Orang kita ngelungsu melu udu untuk meredakan keruwetan ini. Oke, kuncinya mungkin memprihatinkan. Ya. Pak Sulis, artinya kita ini sebetulnya masyarakat ini sebagai penonton, atau mungkin kita sebagai pengamat, atau komentator, atau kita memang sebetulnya harus seperti yang disampaikan Prof. Bojo tadi, rakyat klungsu, sebetulnya kita harus bisa berperan. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi kalau melihat situasi negara semacam ini kan sebetulnya ini persoalan ketahanan nasional. Ya. Nah, ketahanan nasional itu termasuk diantaranya adalah ketahanan ekonomi. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita sangat rentan dengan persoalan-persoalan nasional ini. Saya masih ingat itu konsepnya Bung Karno, ada nasionalisme dan internasionalisme. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita ini tidak memiliki peran-peran rakyat yang ditampilkan dalam setiap tata kehidupan. Misalnya persoalan pangan. Kita sederhana saja. Di meja makan kita itu, ini mana saja yang unsur-unsurnya impor. Ini sangat kelihatan ini. Semakin banyak komponen meja makan kita itu impor, berarti kita rentan terhadap persoalan-persoalan luar. Tahu tempe, delenya juga masih dalam tanda kutip ya, Prof ya. Sederhana saja. Tahu tempe, tapi delenya apakah itu? Ini karena apa sebenarnya? Rakyat itu tidak pernah dididik untuk namanya pendidikan politik ekonomi. Ya, politik ekonomi. Sehingga yang kedua, rakyat ini tidak pernah ada namanya transfer knowledge, sektor knowledge itu nggak pernah sampai ke rakyat. Contohnya ya, misalnya pertanian, politiknya pertanian itu pasti persoalan pupuk dan bibit. Nah, itu dari zaman sejak bibit nenek, dan pupuk itu sampai pasti sekarang ya. Nah, ini rakyat nggak pernah diajari untuk bikin pupuk, bikin bibit yang baik. Ini malah didatangkan pupuk-pupuk yang dari asing. Apakah itu memang kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga, waduh ini bahasanya ini, Bro, dibuat sedemikian rupa sehingga ini seperti apa? Inilah yang saya sebut dengan nasionalisme itu. Nah, bagaimana sebenarnya mengkuati situasi ekonomi itu berbasis pada kehidupan simbol-simbol rakyat itu. Nah, tadi pertanyaan saya belum terjawab, tapi mungkin Pak Joko Tanto bisa menjawab itu. Artinya kita ini sebetulnya mau posisi di mana? Mau jadi penonton, ikut serta ambil bagian, atau tadi seperti Prof bilang klungsu aja lah, pokoknya kita rakyat ini. Nah, rakyat klungsu aja itu seperti apa, Pak Joko? Jadi kalau dalam bidang sosial itu masyarakat harus ikut berperan secara aktif. Hanya saja sekarang yang diperlukan adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang berpihak sosial itu. Kita sekarang mungkin ini baru gencar-gencarnya di perguruan tinggi dengan soft skill. Padahal itu sudah dari dulu. Pegawai itu nggak pernah dipecat karena hard skillnya. Nggak ada orang dipecat karena nggak bisa komputer. Tetapi soft skillnya, tidak bisa komunikasi yang bagus,
tidak mempunyai etika yang baik, tidak punya rasa empati dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang tidak kita bangun. Oleh karena itu masyarakat harusnya segera bangun, berperan untuk memunculkan hal-hal yang seperti itu. Oke. Gitu. Tadi Prof. Brojo menyampaikan bahwa mulainya pada awalnya ekonomi. Gimana mau ikut serta, Prof? Gimana mau dukung Su? Kalau secara ekonomi saja ini buat makan aja susah itu, Prof. Itu susahnya di situ. Jadi susahnya di situ. Dan oleh sebab itu negara itu tolong kasih tahu apa yang harus dilakukan oleh rakyat kita, oleh bangsa kita untuk mengurai, dari keruwet renteng kalau orang Jawa bilang, mengurai keruwetan ini. Sebab tanpa itu kita menjadi semakin tidak teratur. Misalnya bidang hukum saja, begitu presiden kita itu lambat mengatasi masalah KPK, itu kayak virus. Semuanya langsung jadi kacau ya. KPK berhadapan dengan Polri, HAM dengan Polri, Komnas HAM, kemudian KY dengan yang lain dan lain sebagainya. Disitulah perlunya negara itu hadir. Dan kehadiran negara ini diwakili oleh yang disebut pemerintah. Gitu. Tadi Prof sempat menyampaikan ini, mohon maaf saya ingin mencecar, bukan mencecar. Ini langsung ke dulu dari Prof. Tadi mengenai ekonomi awal dari semuanya dan sempat tadi disampaikan juga untuk negara-negara yang superpower, mungkin seperti Amerika dan sebagainya. Ini mereka kuat di empat-empatnya. Sedangkan Indonesia itu apakah sampai sekarang juga masih disebut negara yang sedang berkembang? Nah, ini sebetulnya harus kuat di mana dulu itu, Prof? Kalau nggak bisa empat-empatnya gitu. Kalau superpower kan tadi Prof ngendika, harus empat-empatnya harus kuat semua. Saya kira semua sebab dari permasalahan ini ekonomi. Orang jualan narkoba, orang macam-macam. Pertama tentu masalah ekonomi. Mau jadi pengedar, mau jadi ini untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Yang bandarnya tentu supaya lebih kaya lagi, supaya lebih hebat lagi. Dia tidak akan memikirkan dampaknya itu untuk nation building, untuk apa, pokoknya nggak gua pikirin lah. Iya, itu urusan situlah, itu misalnya. Jadi ekonomi merupakan basis terkuat atau basis yang paling diharapkan sebagai penyangga kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Tapi bukan berarti bahwa politik, sosial, budaya, hukum boleh dikesampingkan. Semua mengikuti. Pasti. Jadi nanti kemudian menjadi sinergi antara keempat pilar ini. Saya tahu Pak Sudis pasti sudah apa sih kalau orang Jawa kemudu-mudu untuk memberikan komentar, tapi sepertinya kita harus break dulu. Dan Mitra TA TV, Anda kami undang juga nanti untuk bisa bergabung di line telepon kami di 0271 857 555, tentunya selepas yang berikut ini.